Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Opini, sebuah program editorial yang akan mengantarkan sebuah isu yang menjadi pilihan kami dalam sepekan terakhir, tentu saja dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Nah, bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami milih isu terkait Anies Baswedan yang kemarin sempat maju menjadi salah satu calon Presiden Republik Indonesia, kini mulai diusung kembali menjadi calon kepala daerah untuk Gubernur Jakarta. Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jakarta resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024. Deklarasi tersebut digelar di kantor DPW PKB Jakarta pada Rabu 12 Juni 2024. Ketua DPW PKB Jakarta Hasbiallah Ilyas menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil saat rapat kerja Des Pilkada Jakarta yang digelar di Puncak Bogor, Jawa Barat pada 8 hingga 9 Juni 2024. Hasbiallah mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan aspirasi dari tingkat ranting, DPC, sampai DPW, serta hasil verifikasi dari Des Pilkada Jakarta. Hasbiallah pun memastikan bahwa Anies Baswedan sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau UKK yang dibuat oleh PKB untuk menjaring kandidat calon kepala daerah. PKB, kata Hasbiallah, tinggal mencari figur bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi Anies di pilkada yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Dalam kesempatan tersebut, DPW PKB juga membuka opsi menduetkan Anies Baswedan dan Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta 2024. Hasbiallah mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang mana Kaisang menjabat sebagai ketua umumnya. Meski begitu, kata Hasbiallah, keputusan memasangkan Anies dan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta berada di tangan DPP PKB. Kaisang pun merespon soal opsi dirinya yang diduetkan dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Kaisang di kantor DPP PSI Jakarta pada Rabu 12 Juni mengaku tidak keberatan dengan opsi itu. Ia pun memuji elektabilitas Anies yang tinggi dalam hasil survei calon gubernur Jakarta belakangan ini. Respon lain diberikan oleh Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka. Gibran di kantor OJK Solo pada Kamis 13 Juni mengatakan bahwa duet keduanya bagus. Ia pun mendoakan agar semua calon di Pilgub Jakarta adalah yang terbaik. Di sisi lain, walaupun DPW PKB Jakarta telah mendeklarasikan diri mendukung Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Saiful Huda menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin memberikan keistimewaan kepada Anies. Hal tersebut diungkapkan Huda di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 13 Juni. Ternyata terdapat perbedaan antara Hasbiallah Ilyas yang berada di DPW PKB Jakarta dengan Huda yang berada di DPP PKB. Menurut Huda, Anies tetap harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau UKK sekalipun sebelumnya sempat diusung sebagai calon presiden 2024. Huda menjelaskan bahwa dalam penentuan calon yang akan diusung, PKB memiliki beberapa mekanisme, mulai dari tahap penjaringan, desiminasi calon di tingkat DPW partai, hingga pengusulan nama ke Des Pilkada DPP, dan kemudian penugasan kepada calon yang diusungnya. Kata Huda, Anies sudah diputuskan oleh DPW PKB untuk diusung di Pilgub Jakarta. Namun lanjut dia, DPW belum mengajukan Anies ke Des Pilkada DPP PKB. Hal ini pun berlawanan dengan klaim Hasbiallah sebelumnya. Terkait dengan UKK untuk Anies, Huda tidak menjabarkan secara jelas. Dia hanya menyampaikan bahwa setelah pengajuan dari tingkat DPW akan dilakukan proses berikutnya selama 2 hari sebelum disampaikan ke pihak yang bersangkutan. Anies Baswedan pun kemudian menyambangi kantor DPW PKB Jakarta usai dirinya didukung oleh PKB untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Anies datang ke kantor DPW PKB Jakarta pada Kamis 13 Juni, disambut oleh jajaran DPW PKB DKI Jakarta.
Dalam kesempatan ini, Anies mengumumkan bahwa dirinya berterima kasih dan menerima amanah yang diberikan oleh PKB DKI Jakarta untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. Anies menyebut bahwa dukungan dari PKB Jakarta adalah amanah yang besar, tetapi bukan sesuatu yang berat. Anies pun berharap perjalanan ini dapat dilalui bersama-sama ke depannya. Bagi Anies, PKB Jakarta menjadi pertama yang memulai dobrakan perjuangan di Pilkada Jakarta. Anies kemudian berharap akan ada banyak lagi partai politik yang bergabung. Anies juga menyinggung bahwa selama ini ia sering bekerja sama dengan PKB di Jakarta. Ia mengungkapkan sudah lama bekerja sama dengan Ketua PKB Jakarta Hasbiallah Ilyas sejak awal menjadi gubernur hingga selesai menuntaskan amanahnya. Kemudian ia juga mengungkapkan sempat bekerja sama dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin pada Pilpres 2024. Di sisi lain, Kaesang kembali memberikan respon soal dirinya yang dikabarkan akan maju dan berduet dengan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Saat itu, awak media bertanya soal apakah Jokowi mengizinkan jika ia berpasangan dengan Anies. Kaesang di kantor DPP PSI Jakarta pada Kamis 13 Juni menilai bahwa dirinya tidak memerlukan izin dari sang ayah, yakni Presiden Jokowi, untuk dapat ikut serta dalam kontestasi Pilgub Jakarta. Kemudian Kaesang mengatakan bahwa dirinya siap untuk berpasangan dengan siapapun, termasuk dengan Anies. Ia juga membuka peluang berpasangan dengan Ridwan Kamil seperti kabar yang beredar. Ia juga mengungkapkan jika dirinya membuka pintu komunikasi dengan semua pihak menuju Pilgub Jakarta. Katanya tidak ada batasan dalam menjalin komunikasi politik. Sementara itu di kubu sebelah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengaku tidak khawatir jika mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju kembali ke Pilgub Jakarta 2024. Habib di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 13 Juni mengatakan bahwa ia meyakini Anies akan tumbang sekalipun dipasangkan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Menurut Habib, Anies bisa kalah asalkan berlawanan dengan sosok yang kuat. Dia menyebut mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merupakan sosok yang pantas untuk melawan Anies di Jakarta. Habib tidak menjabarkan secara jelas soal apa masalah-masalah lama yang melibatkan Anies. Namun, dia mengungkit bahwa pada Pilpres 2024, Anies kalah di Jakarta, di mana dia sebelumnya menjabat sebagai gubernur. Dengan kekalahan Anies inilah Habib memandang jika sosok baru yang menantang Anies akan memiliki peluang besar untuk bisa menang. Gerindra pun, kata Habib, akan memperjuangkan Ridwan Kamil agar bisa diusung sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Habib mengatakan Ridwan Kamil memang berkeinginan untuk maju di Pilkada Jakarta, bukan di Jawa Barat. Oleh sebab itu, Habib menyampaikan bahwa pihaknya akan terus menjalin komunikasi dengan Partai Golkar, tempat Ridwan Kamil bernaung agar sama-sama bisa mencalonkan diri. Pada Jumat 14 Juni, Anies kembali menegaskan bahwa dirinya memutuskan untuk kembali mengikuti Pilkada Jakarta 2024. Dalam kesempatan itu, Anies juga mengungkapkan bahwa komunikasinya dengan PDI Perjuangan berjalan dengan lancar. Ia mengaku memiliki kesamaan pandangan dengan PDI Perjuangan untuk sama-sama memperbaiki Jakarta. Namun, Anies enggan merespon ketika ditanya mengenai progres komunikasi dengan Nasdem, partai yang juga mendukungnya di Pilpres 2024. Di samping itu, Nasdem pun belum memberikan rekomendasi untuk mengusung Anies di Pilkada DKI Jakarta 2024. Dalam kesempatan itu, Anies juga mengatakan bahwa saat ini belum ada pembahasan soal siapa saja nama yang akan menjadi wakilnya. Karena, kata Anies, fase pembahasan itu masih urusan nanti. Anies mengatakan, jika ada nama yang dipasangkan dengannya, jangan buat itu menjadi keramaian, karena belum ada pembahasan apapun soal itu. Anies pun meminta agar semua pihak tidak berspekulasi soal pasangannya di Pilgub nanti. Hal ini karena, kata Anies, diketahui saat ini Anies Baswedan telah mendapatkan mandat dari DPW PKB Jakarta, DPW PKS Jakarta, dan juga telah direkomendasikan oleh DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta
untuk diusung menjadi bakal calon gubernur. Namun, DPP dari ketiga partai politik tersebut belum secara resmi mengumumkan untuk mengusung Anies Baswedan. Konsistensi Anies Baswedan terhadap perubahan yang diusungnya selama ini dipertaruhkan di Pilgub Jakarta 2024. Banyak netizen di media sosial yang mewanti-wanti Anies Baswedan agar tidak menerima Kaisang Pangarep menjadi wakilnya. Hal ini dikarenakan Anies Baswedan sempat mengkritik soal putusan Mahkamah Agung atau MA yang mengubah syarat usia calon kepala daerah menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih. Anies menilai bahwa seharusnya peraturan yang ada tidak diubah, melainkan dijalani dan ditaati. Dengan demikian, banyak dari netizen yang mendukungnya menginginkan Anies Baswedan untuk bisa menjalani dan menaati peraturan yang ada dengan tidak menerima Kaisang sebagai wakilnya. Sobat Forum dimanapun Anda berada, kami akan terus mengupdate informasi-informasi dan menemani akhir pekan Anda dengan program editorial bertajuk Forum Ngopini. Saksikan terus Forum Ngopini hanya di channel YouTube Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, dua, satu, mantap.